Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku mahasiswa hukum adat yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, Ibu akan memberikan kembali materi tentang hukum adat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hukum adat sebagai aspek kebudayaan. Nah, kata budaya adalah bentuk jamak dari kata budi atau akal. Jadi budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karya, dan rasa. Kebudayaan adalah hasil dari karya, cipta, dan rasa manusia yang hidup bersama. Karya menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan yang digunakan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya. Nah, oleh karenanya ciptaan merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir dari manusia yang menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, begitu pula dari aspek rasa, yakni yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang diperlukan untuk mengatur masyarakat. Jadi unsur rasa yang menghasilkan kaidah dan nilai-nilai merupakan struktur normatif yang merupakan design for living. Kebudayaan merupakan pula suatu blueprint of behavior yang memberikan pedoman atau patokan perilakuan masyarakat. Tidak ada suatu masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Betapapun sederhana masyarakat itu pasti memiliki kaidah, pasti memiliki nilai dan norma. Nah, salah satu norma yang tumbuh di masyarakat adalah norma adat. Nah, norma hukum adat merupakan bagian dari norma masyarakat atau norma sosial. Jadi dalam sebuah budaya atau tradisi yang berlaku di masyarakat tetap harus memperhatikan nilai-nilai norma, apakah itu masuk kepada norma adat ataukah masuk kepada norma sosial. Sehingga Kuntayana-Ningrat tahun 1966 itu menyatakan bahwa tiap masyarakat, baik yang amat kompleks maupun yang amat sederhana bentuknya, tentunya mempunyai aktivitas yang berfungsi dalam lapangan pengendalian masyarakat atau kontrol sosial. Nah, hukum adat tumbuh dari kebutuhan hidup yang nyata. Cara hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan tempat hukum adat itu berlaku. Nah, bagaimana mempelajari hukum adat itu berarti mempelajari cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan refleksi dari cara berpikir dan struktur kejiwaan bangsa Indonesia. Nah, corak dari hukum adat merupakan penjelmaan dari struktur kejiwaan dan cara berpikir dari bangsa Indonesia. Artinya bahwa struktur kejiwaan dan cara berpikir bangsa Indonesia akan tercermin lewat hukum adat. Oleh karena itu, hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, hukum adat merupakan bagian dari aspek kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi yang kemarin Ibu telah sampaikan bahwa beberapa daerah masing-masing memiliki budaya atau hukum adat tersendiri, itu adalah merupakan bagian yang memperkaya aspek budaya bangsa kita tentunya. Nah, bagaimana manfaat mempelajari hukum adat? Apakah dalam mata kuliah hukum adat itu memiliki sebuah manfaat atau memiliki sebuah fungsi atau dampak yang baik bagi para mahasiswa? Nah, hukum adat yang merupakan bentuk budaya hukum Indonesia. Mengapa penting kita mempelajari hukum adat? Bahwa hukum adat itu merupakan budaya, salah satu budaya yang memang penting untuk kita pelajari. Sebab jikalau sebagai generasi muda
adik-adik sekalian sebagai mahasiswa tidak menghargai lagi budaya, tidak menghargai lagi tradisi, maka tentunya hal ini yang akan memperkaya bangsa kita, negara kita, itu mulai terkikis. Nah, hukum adat menjadi populer sejak diangkat dalam tulisan oleh Snoek Hougrons dan Cornelis van Vollenhoven. Ya, sebagaimana yang sejarah hukum adat bahwa pada tahun sebelumnya itu telah mulai dipopulerkan dengan istilah adat reh atau yang disebut dengan hukum adat. Nah, Pancasila berasal dari bagian kitab ke-53 bait kedua dari kitab Negara Kertagama, kitab yang diubah pada masa pemerintahan Hayam Wuruk sebagai syair pujian tentang kemegahan negara Majapahit oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Nah, anak-anakku sekalian, Bhinneka Tunggal Ika juga berasal dari lontar Sutasoma karya Empu Tantular yang mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika, Tanha Dharma Mangrawah, berbeda itu satu, tidak ada kebenaran atau agama yang mendua. Nah, sehingga memang untuk kita mempelajari hukum adat itu, kita akan memahami budaya hukum Indonesia dan mengerti pula bahwa pada hakikatnya bangsa Indonesia tidak menolak sisi lain dari budaya hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan budaya hukum Indonesia. Di samping itu, dapat menumbuhkan pemahaman tentang perkembangan dan proses perubahan hukum adat dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan pembangunan dewasa ini. Nah, hukum adat sebagai bentuk budaya hukum Indonesia pada hakikatnya tetap memainkan peranan penting dalam mengisi pembangunan hukum nasional. Ya, jadi kalau juga dilihat pada undang-undang pokok agraria, undang-undang kekuasaan kehakiman, di situ memang ada beberapa pasal yang memberikan ruang terhadap living law. Jadi hukum yang hidup di masyarakat itu untuk diperhatikan dalam hal implementasi atau pelaksanaan aturan di masyarakat. Ya. Selanjutnya, kedudukan dan peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional. Jadi pada hasil seminar Hukum Nasional 3 di Surabaya tanggal 11 sampai 15 Maret 1974 itu sebagai berikut. Yang pertama, hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju kepada unifikasi hukum, menuju kepada penyatuan hukum. Yang kedua, pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan hukum nasional. Ya. Yang ketiga, dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional, hukum adat merupakan salah satu unsur, sedangkan dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan nasional merupakan intinya. Jadi dalam hukum keluarga banyak ditemui bahwa tradisi-tradisi atau adat yang perlu diperhatikan dalam hal proses pelaksanaan perkawinan. Misalnya di perkawinan adat Gorontalo, perkawinan adat Bugis, perkawinan adat Mongondo, Sangihe dan lain sebagainya, Minahasa, itu banyak yang telah dikonversi sehingga menjadi sebuah aturan atau rujukan bagi para pembuat hukum untuk melakukan pembentukan hukum. Yang keempat, dengan terbentuknya hukum nasional yang mengandung hukum adat, maka kedudukan dan peranan hukum adat telah terserap dalam hukum nasional. Nah, bagaimana dengan hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia yang merupakan bentuk budaya hukum Indonesia hingga pada masa pembangunan dewasa ini tidaklah dapat diabaikan. Sunaryati dalam bukunya Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat itu memberikan pemahaman bahwa hukum adat dengan pembangunan hukum nasional itu memiliki hubungan keeratan satu sama lainnya. Tidaklah dapat dipisahkan begitu saja. Kalau kita melihat Pancasila yang digali dari hukum adat yang sesungguhnya tidak lain daripada hukum asli bangsa Indonesia, maka dengan sendirinya hukum nasional itu harus berakar dari hukum adat. Nah,
Yang terakhir adik-adik sekalian, ini bagaimana hukum adat sebagai sarana pengendalian sosial. Jadi JS Rucek, pengendalian sosial mencakup segala proses, baik yang direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat agar patuh pada nilai dan kaidah-kaidah kemasyarakatan yang berlaku. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, pengendalian sosial dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya atau oleh satu kelompok terhadap individu. Itu semuanya merupakan proses pengendalian sosial yang terjadi sehari-hari walaupun seringkali manusia tidak menyadarinya. Pengendalian sosial pada dasarnya merupakan pengekangan atau pembatasan terhadap satu tingkah laku dan pembetulan tingkah laku dari individu maupun kelompok yang pada dasarnya sebagai usaha untuk menciptakan satu tata nilai atau kaidah-kaidah agar tercipta satu kedamaian atau ketentraman dalam masyarakat. Nah, hukum sebagai social control itu memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan pengendalian sosial, yaitu pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku warganya. Nah, inilah materi kita pada hari ini yang singkat. Kenapa seperti itu? Supaya adik-adik mahasiswa bisa mempelajari, bisa memahami sedikit demi sedikit, sehingga akan mampu nantinya untuk bagaimana untuk memahami, bagaimana untuk melihat kondisi secara real yang terjadi pada masyarakat sekarang ini terkait dengan hukum adat atau tradisi atau budaya yang terjadi di daerah kita masing-masing. Saya kira itu dari Ibu, tetap belajar dan tetap membaca buku Ibu ya tentang hukum adat, dan jaga kesehatan. Mudah-mudahan semuanya dalam sehat-sehat walafiat dan kita bisa bertemu secara langsung di kampus IAIN Manado. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.